Lihat ya, ini ada SAP-nya, eh, eh, topik-topiknya apa saja, kajiannya, kemudian ada CPL-nya ya, outcome yang ingin dicapai seperti apa kalau kalian mengambil mata kuliah ini. Jadi kompetensi apa yang diharapkan bisa kalian dapatkan. Kemudian selanjutnya ada indikator kinerjanya, yaitu CPMK-nya ya. Nah, selanjutnya ada juga di sini bagaimana kita melaksanakannya. Kemudian ada pembagian nilainya ya, nilainya nanti untuk asesmennya. Ada tugas ya, yang tugas mingguan kalian harus kerjakan itu ya, karena nilainya lumayan 20% totalnya ya. Eh, oke, jadi ini eh, asistennya namanya Pak Anang ya, Pak Anang Wirdianto ya. Pak Anang Wirdianto, beliau adalah mahasiswa S3 saya dan bekerja di PT Wika ya, Wijaya Karya ya. Jadi kalian akan eh, mendapatkan banyaklah ya masukan dari beliau karena beliau juga aktif di praktisi ya. Nah, kemudian yang lain adalah buku ya. Bukunya, oh bentar, selain tugas, yang penting juga kalian project ya. Nanti ada project, nilainya besar ini 30% ya. Lebih besar daripada UAS dan UTS ya. UTS dan UAS hanya 25%. Kalian fokus untuk mengerjakan tugas ya dengan baik ya, tugas yang besar terutama ya, tugas besar istilahnya proyek. Sedangkan tugas-tugas biasa yang mingguan itu hanya 20% total ya. Jadi sedangkan tugasnya mungkin banyak, nah, jadinya per tugas kecil, tapi itu suatu hal yang lumayan ya kalau kalian kerjakan ya, rutin. Kemudian buku, kalian kalau mau menggunakan beberapa rujukan silahkan menggunakan ini. Kalau kalian bisa mendapatkannya bagus, kalau enggak nanti akan disampaikan ya. eh, ada Sony dan kawan-kawan ini tentang construction 4.0 ya. Kemudian ada berkaitan dengan sistem informasi itu umum ya, buku umum bisa didapatkan kayaknya mudah ya. Kemudian selanjutnya ada terkait dengan eh, BIM Handbook ya. Jadi ini berkaitan dengan BIM karena sekarang ini nampaknya memang eh, kita semuanya menggunakan banyak BIM ya untuk berbagai kegiatan di konstruksi. Jadi silahkan dilihat juga atau buku-buku yang lain ya yang kalian pikir mungkin bermanfaat untuk kalian. Oke, ini berkaitan dengan kuliahnya. Tadi Pak Budi juga sudah ada di sini, itu fotonya ya. Coba kalau boleh sekarang eh, dimunculkan lagi kameranya. eh, Siapa yang kontraktor? Coba ngacung. Ada? Saat pakai pakai ini, pakai itu ya. Pakai raise hand ya. Siapa aja? Oke, saya minta asistennya join juga. Eh, Mudah-mudahan bisa. 1, 2, 3, 4. Oke. Pak Dwi dari mana? Ya, Pak, saya dari Utama Karya, Pak. Oke, Utama Karya. Sudah berapa tahun? Sudah 7 mau 8 tahun, Pak. Oke, ini yang beasiswa baru ya? Kerma baru Ya, ya? Oke, ya. ada 2 orang kalau nggak salah ya. Siapa lagi? Satu lagi? Siang Pak Edo Kurniawan. Oh, oke. Jadi 2 dari Kerma Utama Karya ya. Oke. Baik, tadi yang ngacung lagi siapa tadi? Sudah hilang soalnya ya, raise hand-nya. Oke, Rifka dari mana?
Sebelumnya saya dari PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, Mm-mm. Kontraktor apa? kontraktor jalan tambang di Kalimantan. Oke, eh, di Kalimantan ya kontraktor. Sekarang Iya, sudah lepas. iya sudah resign. Oke. Baik, kemudian Ben Hardy. Ya, selamat siang, Pak. Mm-mm. Boleh saya lihat mukanya, Pak? Oke. Siang, Pak. Ya, ya. Dari mana perusahaannya? Izin, Pak. Saya dari PT swasta Matwa Jaya Megah Mm-mm. Di dan bidang sudah di konstruksinya? bidang general kontraktor, Pak. Oke. Lokasi di mana? Saya saya sekarang di Bandung, Pak. Oke. Dulu kontraktornya di mana? Di Jakarta, Pak. Oke. Baik. Ya, makasih. Jadi ada dari kontrak. Nah, ini Pak Anang sudah join juga. Jadi Pak Anang tolong nanti dikontak ya sebagai eh, asisten dari mata kuliah ini ya, Pak Anang. Nah, berikutnya selanjutnya yang mahasiswa tadi fast track sudah. Coba fast track buka kameranya yang fast track ada siapa aja? Petra, kemudian ada Patar, siapa lagi? Siapa lagi? Patar, Ada Hasnan Pak, Hasnan, ada Haidar, Adnan, ada ada Haidar, ada Sanata empat, Pak, siapa? Sanata Pak, Mana Sanata? Amadus ya, Amadus juga band itu ya, iya Pak, sama Prabandaru juga Pak. Rabandaru. Oke, baik. Oke, yang saya sudah pernah lihat juga. Oke, baik. Yang sisanya, kalau boleh dari mana yang belum, mungkin dari ini Agung, dari mana? Eh, izin Pak, saya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Wah, jauh juga ya. Tugas belajar atau gimana? Tugas belajar, Pak. Oke, berarti harus selesai cepat dong. Mudah-mudahan, Pak. Berapa tahun beasiswanya? Beasiswanya 2 tahun, Pak, LPDP. Oke, baik. Eh, Selamat siang, Pak. ya, Eh, saya dulu kerja di eh, tiga biaya ahli RM, K3. Ya, K3. Oke, iya, Pak. oke. Baik, terus selanjutnya Muhammad Faldi. Izin Bapak, Ya, saya dari Kementerian PU Pak, ditempatkan di Balai Cipta Karya Pak di Maluku Utara. oh, orang Ternate ini. Ya, lokasi Ternate atau di mana? Iya Pak. Oke, Ternate tapi Pak, Cipta tapi Karya. saya orang Padang Pak. Eh, Oh, kamunya orang Padang. Oke, saya pikir orang Ternate. Saya iya Pak, Cipta bapak Karya. saya dari sana. Ya, bapak saya dari sana Tidak tuh. Pak. Nah, oke, Oh, berikutnya Derianza. Baik Pak, saya sebelumnya dari Malang di perusahaan developer rumah kos gitu Pak. Oke, developer ya, bukan kontraktor ya. Ada proyek yang kontraktor cuman minor, jadi fokus utamanya di developernya. Developer. Oke, masih kerja di sana atau Udah lepas? Oke, baik. Lanjutnya Dararia. Dararia, Dava, Nararia, Nararia. Oke, Dava ya. Oke,
Dari mana? Real. Oke, sudah lulus tapi kan? Udah baru lulus ya. Oke. Oke, kemudian tadi Sanata Siang, Pak. Saya tadi ya. yang seangkatan dengan Pakar juga, Pak. Oh, ngatakan Patar. Oke. Kemudian Risnanda Nurul. Izin Pak, saya dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ya. Oke, tugas belajar. Betul Pak. Oke, baik. Kemudian Radin. Ya Pak, izin Pak. Ya. Saya sempat kerja di kontraktor di Adikarya kemarin di IKN. Hanya proyek aja. Iya Pak, proyek saja Pak. Adikarya ngerjakan apa? Di IKN itu ngerjain RTJM Pak, Rumah Tapak Jabatan Menteri sebagai asisten QS. Oke, baik. Siapa lagi yang belum saya ini? Risnanda tadi sudah ya? Udah ya? Oh, saya bolak-balik soalnya muncul lagi ke bawah. Haidar Amro. Izin Pak, saya salah satu mahasiswa PPSM yang bareng sama Patar dan Sanata juga. Oke, sudah. Jadi siapa lagi nih yang harus saya... Yang Ben Hardy sudah tadi ya? Oke, Sudah, siapa yang Pak. belum saya minta untuk bicara? Udah semua? Udah ya? Tadi Ben ini juga ya? Ben yang dulu mahasiswanya Pak Budi ini kan? Ya. Izin Pak, saya bukan mahasiswa ITB Pak S1-nya. Oh, bukan. Maksudnya yang ini Amadus Ben. Oh. Ya. Betul nggak? Nggak Iya ada? Pak, betul. Betul Pak, ada Pak. Betul. Oke. Ya. Oke, baik. Jadi balik lagi. Jadi oh enggak. Sebelumnya silahkan dulu pilih siapa ketua kelasnya. Siapa yang mau jadi ketua kelasnya? Ada? Silakan mengacungkan tangan siapa yang mau jadi ketua kelas. Nggak ada? Izin Pak, saya Rifka ya? iya boleh Pak. Boleh. Oke. Baik, jadi nanti yang kontak saya kalau ada apa-apa atau saya kontak ke mahasiswa lewat Rifka ya. Nomor handphone saya boleh ditulis oleh semuanya. Tetapi yang saya akan save hanya Rifka ya. Jadi 0811 200 142. Jadi yang lain kalau mau kontak saya harus memperkenalkan diri lagi karena saya pasti hapus ya. Yang Rifka aja yang di save, oke? Kecuali mahasiswa yang bimbingan saya, oke? Seperti itu ya. Jadi kita balik lagi ke sini tadi ke kuliahnya. Jadi tadi saya sudah tambahkan Pak Anang ya sebagai teaching partnernya nanti di
lihat saja kalau nanti sudah di ACC, Pak Anang bisa akses ke kuliahnya ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Dan materi nanti tugas-tugasnya. Oke, berikutnya yang penting lagi kita coba lihat adalah kuliahnya ya. Jadi yang pertama, saya perbesar aja dulu. Ya, jadi yang minggu pertama ya, hari ini itu pengenalan. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan ya. Saya yang mengajarnya. Kemudian masuk kepada sistem informasi minggu ketiga. Nah, minggu keempat ini sudah ada dosen tamu dari PTPP ya, Pak Wawan ya. Mudah-mudahan cocok jadwalnya. Tadi masih belum bisa konfirmasi dari segi waktunya. Kemudian selanjutnya ada aplikasi manajemen proyek. Nah, ini masuk ke Pak Budi ya. Ada 2 kali. Kemudian selanjutnya masuk teknologi BIM. Ini dari guest lecture juga, namanya Pak Fauzan Alfi dari SAPPK. Sudah confirm bisa hadir. Kita akan dengarkan konsepnya, kemudian contoh penggunaan CDE ya di dalam sebuah proyek ya. Kemudian UTS sampai minggu ke-7. Oke. Selanjutnya adalah masuk lagi teknologi BIM kedua dari Trimble ya, Tekla Trimble dan Connected Construction. Kemudian masuk ke minggu ke-10 adalah BIM yang ketiga tentang 5D ya dari Gladen, Ibu Florentia Edrea. Oke. Kemudian selanjutnya ada masuk ke simulasi, aplikasi-aplikasi simulasi. Nah, saya lagi. Kemudian Pak Budi masuk juga contoh-contoh aplikasi yang bisa diakses oleh kita ya. Kemudian selanjutnya juga contoh aplikasi yang digunakan di ITB yaitu MATLAB ya, saya yang ngajarnya. Kemudian masuk ke pengolahan data dan visualisasi. Ini berkaitan dengan statistik ya. Ada mini tab nanti di ITB juga ada disediakan, jadi bisa diakses. Kemudian juga Power BI ya, bagaimana visualisasi, karena semuanya kan punya akses kepada Microsoft ya. Jadi semua mahasiswa ITB harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan ya. Jadi saya sendiri biasanya kalau komunikasi segala macam, apalagi bimbingan, pakainya MS Team ya. Jadi kalian juga kalau mau berinteraksi dengan saya sebenarnya nggak suka pakai WA ya. Banyak mahasiswa ngontak saya lewat WA gitu ya, karena sulitnya mengidentifikasinya. Tapi kalau melalui MS Team, saya yakin semuanya itu pasti mahasiswa saya ya masuk dalam sistem ya. Dan nanti saya bisa akses kapan saja gitu. Kalau di WA bisa hilang gitu ya. Dan saya lupa begitu ya. Nah, coba silakan dibiasakan untuk menggunakan MS Team ya. Dan satu lagi yang online, maka memang yang paling enak memang pakai pakai Zoom ya. Tetapi kadang-kadang saya pakai juga MS Team ya untuk kegiatan tersebut. Nah, sebenarnya kalau nanti kuliah, kalau online ini sebenarnya nggak perlu on cam ya semuanya ya. Silahkan kalau memang tidak on cam juga. Tetapi kalau saya panggil harus muncul, jangan-jangan nggak ada yang orangnya gitu ya. Jadi gini, yang penting juga ya di kuliah saya itu saya nggak mementingkan kalian ada atau enggak di kelas ya. Kalian nggak mau masuk juga nggak apa-apa ya.
Tetapi ya jangan nanti satu saat datang ke saya minta macam-macam ya. Saya termasuk orang yang tidak memberikan afirmasi ya kepada siapapun ya. Mau sakit, mau ada apapun gitu ya. Ya yang namanya kuliah ya kuliah gitu ya, tugas ujian gitu. Yang nggak ada apa saya minta ujian di depan, saya minta ujian susulan, nggak ada yang gitu ya. Nilai itu ya sesuai dengan kita sistemnya gitu kan. Jadi dari sekarang seperti itu ya. Jadi kalian kalau misalnya sakit, ya memang namanya hidup begitu ya. Upayakan supaya kalian sehat terus ya. Sama saya juga demikian. Kita upayakan supaya kita bisa melaksanakan dengan baik ya. Cuman memang dari segi jadwal biasanya kadang-kadang suka ada tiba-tiba perubahan-perubahan jadwal ya. Dan karena saya tidak mementingkan kalian hadir, sebenarnya nggak apa-apa. Karena di dalam sistem Edonex sudah ada semua sebenarnya ya. Dan nanti kalau memang diperlukan kalian ya tanya kepada asisten ya. Pada saya juga boleh kalau bertanya ya di kuliahnya yang akan datang gitu ya. Free ya, nggak ada masalah ya. Asal kaliannya yang mau, jangan takut gitu ya. Dengan saya tuh nggak usah takut-takut ya. Meskipun banyak yang nggak mau tanya-tanya saya ya. Yang lain itu yang lain adalah kalian jangan panggil saya Prof ya. Tidak Prof Abduh nggak, panggilnya Pak ya. Di ITB nggak ada memanggil dosen Prof ya. Semua memanggilnya Pak, Bu. Oke. Kalau di luar memanggil saya Prof nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian sudah jadi mahasiswa ITB, kalian tahu caranya memanggil ya dosen. Oke. Apalagi? Oke. Ada pertanyaan berkaitan dengan kuliahnya? Kalau tidak ada, kita tadi dari segi tugas sudah kelihatan juga ya tadi ya. Ada tugas-tugasnya. Assignment sampai 11 ya. Ada 11 assignment. Kemudian ada tugas besar jadinya 12 ya. Nah ini tolong dikerjakan semuanya. Baik. Sekarang kita masuk kepada materi pertama. Materi pertama silahkan juga nanti bisa dilihat di Edunex-nya juga ya kalau mau download ya. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik. Jadi kali ini saya akan bicarakan kenapa konstruksi itu butuh ya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya. Apa sih isunya ya? Padahal biasanya kalau kita bicara konstruksi itu kan sebenarnya berhubungan dengan mengkonversikan input menjadi output dan itu pekerjaan-pekerjaan fisik kan ya lebih banyaknya gitu. Tapi kenapa kok ini yang berhubungan dengan informasi, komunikasi yang biasanya itu adalah apa ya namanya sesuatu yang soft ya, sesuatu yang soft. Dan biasanya kan komputer kemudian apa ya peralatan-peralatan elektronik itu kan kalau di lapangan juga satu mungkin susah ya kita dapatkan ya. Juga aksesnya juga mungkin karena lingkungannya yang memang harsh gitu sehingga ya kadang-kadang kita bilang ya nanti takutnya rusak dan seterusnya ya. Ya itu jadi membuat semacam orang-orang konstruksi itu ya agak kurang cocok gitu dengan teknologi informasi dan seterusnya gitu. Itu sudah lama sekali ya terjadi di konstruksi sehingga orang konstruksi itu menganggapnya wah ya teknologi informasi itu bukan mainannya gitu ya. Dan ketika ada yang mencoba menawarkannya ya bahwa ini bisa membantu gitu, jadinya ya kurang cepat gitu ya responnya. Nah ini yang menyebabkan karena kurang cepat responnya justru malah
tertinggal. Ya, salah satu isunya adalah industri konstruksi itu tertinggal. Ya, nah untuk itu kita lihat seperti apa. Kemudian kalau untuk kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, apa lingkup-lingkupnya? Bisa di mana dipakainya? Di kuliah ini kita bukan bicara tentang aplikasinya apa, terus pakainya gimana gitu ya. Pak, kok nggak ada pelatihannya gitu? Bukan gitu ya. Kalau mengenai software itu, kalau saya sudah bilang ini softwarenya ini gitu ya, itu artinya kalian harus belajar sendiri. Ya, saya misalnya sebutkan nanti, itu ada software namanya MATLAB, ya Simulink. Itu dipakai untuk ini. Jadi silahkan ya. Itu artinya kalian sudah harus belajar sendiri ya. Dan kalian harus cari waktunya untuk mempelajari itu. Ya. S2 itu belajar mandirinya harus lebih banyak dibandingkan kalian dicekokin oleh saya gitu ya dalam kuliah. Oke. Sekarang pun di dalam kurikulum yang baru ya dengan SN Dikti yang baru, jadi nggak ada yang namanya harus kuliah itu dalam sistem SKS itu saya benar-benar mengajarkan sekian jam gitu ya. Justru dibuka kesempatan ya. Kalau ini misalnya 2 SKS, itu tuh artinya yang penting 2 SKS itu melingkupi tatap muka, melingkupi kegiatan mandiri, melingkupi juga kegiatan terstruktur gitu. Mengenai berapa persennya nggak ada masalah karena yang penting lagi adalah sebenarnya metodenya harusnya learner centered education ya istilahnya tuh. Jadi yang banyak belajar itu kalian ya. Saya itu sebagai fasilitator ya. Kalau kalian bertanya silahkan gitu ya. Tapi kalau kalian yang nggak bertanya, kalian akan dapatkan sesuai dengan yang kalian pelajari. Ya, kalau kalian semangat belajar, baca sini, baca situ, ketemu saya, Pak, saya kemarin lihat ini, itu maksudnya apa ya, Pak? Saya nggak ngerti ini di sini. Nah, kalau begitu artinya kalian yang belajar ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan dengan saya, ditanyakan, tanyakan gitu. Ya, nanti dapat arahan. Atau saya juga nggak tahu, ya kita sama-sama belajar gitu ya. Karena belum tentu semuanya saya tahu ya. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bukan main, ya cepat sekali ya. Mengejarnya sulit gitu. Justru kita saling belajar. Tetapi untuk prinsip-prinsip, insya Allah lah saya tahu ya. Nah untuk itu mungkin kalian bedanya ya antara satu dan yang lain lebih kepada effort kalian untuk belajar sendiri ya. Ini ITB ya. Dan ini ada anak-anak S1 ITB yang namanya tadi fast track ya. Anak-anak S1 ITB itu sudah biasa begitu ya. Nanti kalian akan bersama-sama mereka ya seluruhnya. Kalian harus saling bantu ya, memberikan semangat ya, membuat istilahnya akademik atmosfer yang memungkinkan kalian belajarnya semuanya sama. Ya mungkin tetap pasti akan ada yang berbeda. Kalian dapat A sama mungkin ya, tapi beda pemahaman mungkin berbeda ya. Tetapi tentunya yang akan berbeda yang dapat A dengan yang dapat B gitu ya, atau AB. Nah, tetapi tingkat pemahaman Anda, sejauh mana Anda menguasai ataupun lebih daripada materi yang ada di sini, itu semuanya tergantung pada Anda ya. Tolong itu dicamkan, kalian gunakan semua kemampuan kalian, termasuk saya membolehkan menggunakan AI ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin AI untuk kegiatan ini ya. Tetapi kalian harus tahu kapan kalian harus hati-hati, kapan kalian ya oke gitu ya. Nah ini yang kalian harus belajar kapan menggunakan AI dengan optimal ya supaya efektif ya membantu kalian. Mana yang harus kalian selidiki kembali, mana yang oke ya. Nah biasanya berkaitan dengan teknologi informasi atau komunikasi, AI pasti lebih bagus ya. AI pasti lebih bagus. Tetapi ketika bicara konstruksi, jadi kalau kita bilang ilmu AI itu di sini tentang teknologi informasi dan komunikasi sangat besar gitu, sangat banyak. Tapi ketika dia masuk kepada konstruksi, dia akan menjadi sebagian kecil saja kan. Nah harus hati-hati itu ya. Artinya dia belum tahu banyak juga ya kan. Kecuali kita bicara tentang yang domainnya tentang dikonstruksi. Nanti selanjutnya kalau kita bicara lagi lebih spesifik lagi tentang misalnya
di Indonesia misalnya gitu ya, atau di eh, engineering tertentu atau di konsultan tertentu atau di proses tertentu akan lebih sempit lagi. Kemungkinan AI nggak tahu banyak. Nah, ini yang kalian harus tahu kapan kalian dengan mudahnya oke percaya ya kita searching pakai AI, dan kapan yang kalian saya nggak bisa percaya begitu. Saya harus bandingkan misalnya AI tools kan banyak, ada Copilot, ada Gemini, ada ChatGPT, ya, ada yang DeepSeek dan seterusnya. Kalian manfaatkan keberagaman tools itu untuk kalian bisa dapatkan, oh ya, kelihatannya ternyata semuanya sepakat kalau topik yang ini gitu. Oh, yang ini kayaknya nggak sepakat. Kalau ketika ada ketidaksepakatan, itu artinya memang belum matang, ya, belum matang apa yang ada, knowledge yang ada di bidang tersebut. Dengan demikian kalian harus hati-hati, ya. Nah, termasuk untuk tugas ya, kalian diperbolehkan juga menggunakan AI ya. Justru semakin kalian canggih menggunakan AI, kan semakin baik ya. Ada beberapa nanti berkaitan dengan tugas-tugas ya, misalnya itu ya sudah ada software-software itu pakai AI ya, misalnya MATLAB ya. MATLAB kalian akan mudah dibantu membuat berbagai program ya dengan bantuan AI-nya MATLAB gitu. Nah, kalian manfaatkan, tetapi harus cek lagi apakah benar atau enggak gitu ya. Kalian tetap memegang kendali ya, untuk misalnya mana yang dimasukkan sebagai tugas, mana yang enggak. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk terkait dengan penggunaan AI ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga kita bicara bagaimana supaya tadi bisa dimanfaatkan ya teknologi informasi dan komunikasi itu. Syaratnya adalah harus ada transformasi digital di konstruksi. Karena selama ini seperti tadi saya sebutkan, konstruksi itu tertinggal ya. Nah, tertinggal artinya masih banyak yang analog ya. Kita masih banyak apa-apa pakai kertas ya. Pakai apa-apa pakai cap basah gitu ya. Harus ada dokumennya dan seterusnya. Dan memang banyak beberapa proyek itu kan bukan di kota ya, jauh dari mana-mana ya. Tetap memang harus seperti itu. Artinya masih dunia analognya masih banyak. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi semaksimal mungkin, maka harus dimulai dengan digitalisasi. Semuanya harus digital. Tetapi proses untuk sampai kepada semuanya digital itu kan bukan main, harus ada transformasi. Nah, ini penting sekali ya. Jadi konsep-konsep inilah yang sebenarnya kita harus pelajari di sini sebagai dasar minggu pertama ini. Kemudian dengan demikian kalian masuk kepada minggu-minggu berikutnya, pandangan ini terus dibawa ya. Oke. Oke, kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita mulai. Ya ini salah satu gambarannya. Ini grafik sudah lama sekali saya miliki ya. Kalau nggak salah mungkin tahun 90-an gitu ya. Tetapi ini sampai sekarang masih berlaku ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tahun ya. Ada tahun, kemudian ada cost per unit value ya. Cost per unit value artinya apa? Berapa besar yang biaya yang harus kita keluarkan untuk kita dapatkan value ya. Dengan gitu kalau kita lihat, nah kalau kita lihat di sini ada grafik satu konstruksi naik ke atas, otomobil turun, aircraft turun, komputer turun ya, dan yang paling bawah. Apa artinya? Kalau Maaf kita Pak Pandu, untuk tampilannya masih di slide 3 Pak, belum gitu. presenter view. Ya. Nah, bentar. Ini sudah. Ini sudah Pak, yang dihadapi. Jadi, nah kalau gitu, masalah yang dihadapi sudah ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 grafik di sini. Apa artinya? Lihat komputer aja ya. Komputer itu sekarang handphone tuh komputer ya.
Handphone tuh komputer. Dulu kita nggak membayangkan karena komputer itu besar banget ya. Dan komputer handphone yang kecil begini pun bukan main, powerful sekali ya. Kita sudah bisa dapat nilai 3 juta ya. Sudah bagus, sudah segala macam ya. Sedangkan dulu 3 juta itu nilai komputernya ya besar, kemudian tapi kapasitasnya untuk memorinya kecil, kecepatan juga rendah gitu kan. Storage-nya demikian juga gitu kan. Bisa mengoperasikan aplikasi juga terbatas gitu ya. Sekarang kita mau aplikasi apapun di handphone sudah bisa. Apa artinya? Dengan nilai yang sama, price yang sama, dengan cost yang sama dikeluarkan untuk itu, tapi value-nya dalam arti kecepatan, dalam arti tadi bisa apa melakukan banyak pekerjaan, membantu kita, itu semakin tinggi. Ya enggak? Dengan demikian, maka gambarnya turun ke bawah. Ya. Jadi value-nya semakin murah. Oke, satu value itu semakin murah. Ya. Saya tuh kaget juga itu ya. Yang namanya Voyager ya, Voyager 1 atau dan Voyager 2 itu yang dikirimkan tahun 1970 keluar angkasa ya. Sekarang sedang ada di mana? Hampir keluar daripada galaksi kita, atau bukan galaksi ya, dari solar system kita ya. Itu masih kilobyte ya memori yang dipakainya ya, mengirimkan datanya ya. Sekarang kita sudah nggak bisa itu kilobyte, tapi mungkin ya sudah giga gitu ya. Tapi harganya waktu itu kan mahal banget ya. Dan sekarang ini ya murah banget gitu. Nah itu artinya unit cost-nya itu semakin murah. Tetapi kalau konstruksi, kita bandingkan yang satu lagi. Rumah sekarang ukuran berapa? 36 meter persegi aja sudah hampir 1 miliar. Ya, dulu saya punya orang tua beli ya mungkin sekitar berapa? 15 juta mungkin ya. Tapi waktu itu tahun 80 gitu ya. Jadi semakin mahal. Ya, tapi tetap aja 36 meter persegi. Ya. Artinya value-nya itu mahal. Ya, per unit value-nya itu. Nah, ini kenapa bisa begitu? Itu menunjukkan bahwa kita itu, konstruksi itu tidak ada sentuhan teknologinya. Ya, tidak ada produktivitas yang baiknya gitu. Dan ini harusnya ya memberikan gambaran gitu bahwa ya kita emang harus berubah. Kalau kita mau jadi lebih value ya dan murah value-nya untuk bisa didapatkan, ya kita harus menggunakan apa yang digunakan oleh industri-industri yang itu gitu. Ya, salah satunya ya komputer. Jadi ini gambarannya ya, gambarannya. Kalau kita masih melakukannya hal yang sama, mau buat bangunan tetap pakai apa mortar gitu, diaduk gitu ya, orang gitu nempel-nempel, sama seperti dulu ya pasti akan mahal. Orang aja semakin mahal kok. Belum lagi nanti ya, tanahnya juga semakin mahal gitu kan. Nah, jadi harus ada upaya untuk meningkatkan value tersebut dengan harga yang murah ya. Nah, itu namanya produktivitas. Oke. Ini sudah kelihatan ya. Kalau kita bandingkan ini grafik ini selalu saya munculkan ya sebagai pembanding antara yang tadi itu antara otomobil kemudian aircraft komputer itu disebut sebagai manufaktur ya, manufaktur. Dan kalau kita bandingkan antara manufaktur dengan konstruksi, ini ada gambarnya. Kita lihat di sini ya. Yang warna orange konstruksi, sedangkan manufaktur adalah warna gelap ini. Value editnya untuk konstruksi itu rendah. Artinya apa? Value daripada kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan itu tidak memberikan value ya rendah. Artinya produktivitas rendah. Sedangkan kalau manufaktur itu 62% lebih tinggi. Ya, makanya kalau kita mahal gitu ya. Belum lagi yang di atas ini banyak waste. Waste itu kita buang-buang resource ya, tapi nggak jadi value. Jadi kita tuh sebenarnya membayar
ya membayar untuk beli misalnya tadi rumah, itu bukan membayar daripada value-nya, lebih banyak waste. Ya. Dan waste itu pemborosan itu harus dibuang. Ya, dan kita harus tahu kenapa kok konstruksi itu banyak sekali waste-nya. Ya. Jadi ini yang jadi semangat kita ya untuk ya sudah harus kita gunakan dong teknologi ya, kemudian tools-nya atau nanti metodenya, cara bagaimana kita supaya tidak terjadi lagi seperti ini ya. Itu selalu motivasi kita untuk memperbaiki ya. Oke. Tapi memang kadang-kadang Pak, tapi kan mahal Pak waktu lagi investasinya. Ya. Nah, ini harus jadi pertimbangan ya. Kapan kita memang investasi sehingga investasi itu istilahnya return-nya kita dapat. Kan selalu kalau dalam investasi itu ada investasinya berapa, kemudian dia baliknya kapan, ya kan? Dan mungkin kalaupun baliknya kapan, lamanya berapa lama, berapa persen dia baliknya kalau mungkin ada keuntungan ya. Kalau enggak ya BEP-nya kapan gitu. Nah, kadang-kadang memang untuk bisa mencapai BEP-nya kita harus punya produknya dalam jumlah yang banyak. Masalahnya itu. Nggak akan kembali gitu ya. Sehingga ini yang jadi isu sebenarnya. Misalnya contoh, Pak, kalau kita pakai robot, oke nggak? Oke, tapi gimana dulu nih konteksnya? Mau ada berapa pekerjaan yang menggunakan robot itu? Berapa banyak? Berapa nilainya gitu kan? Berapa kali lagi? Sampai berapa? Umur robot berapa? Jangan-jangan robotnya sudah rusak, belum balik gitu ya. Itu juga harus jadi pertimbangan. Sekarang juga sedang rame tentang misalnya precast ya. Pak buat precast aja. Iya, tetapi berapa jumlah precast sehingga dia akhirnya balik modal. Itu jadi isu. Ya. Pak pakai modular construction gitu ya. Uh, buat prefab gitu semuanya jadi terus dibawa. Iya, boleh, tapi berapa rumah sampai BEP-nya gitu. Itu ya jadi isu ya. Nah, dan ini harus jadi mindset kita gitu ya. Kalau melihat sesuatu itu harus sampai ke sana ya. Tapi idenya ada dari manufaktur. Ya, idenya dari manufaktur. Tapi kita nggak bisa begitu saja menerapkan apa yang ada di manufaktur itu ke konstruksi karena konstruksi adalah produksi yang agak berbeda, ya, memiliki karakteristik yang berbeda. Nanti kita lihat karakteristiknya apa. Oke. Nah, konstruksi itu adalah complex production, ya, produksi yang kompleks. Apa itu kompleks? Kompleks itu artinya pihaknya banyak yang terlibat, kemudian tahapannya banyak, jenis produknya juga banyak, kemudian prosesnya juga banyak pasti karena ada produk yang banyak, kemudian biasanya ada regulasi-regulasi yang berkaitan dengan konstruksi sendiri banyak juga gitu ya. Itu menyebabkan kompleksitasnya berbeda ya. Jadi kenapa disebut construction is complex production? Memangnya kalau manufaktur tidak kompleks. Dia semacam kompleks tetapi bisa dikendalikan. Ya, dia bisa dikendalikan. Kemudian yang lain adalah produksi ini menghasilkan apa? One of a kind. Jadi unik, ya, produk yang unik. Sedangkan kalau manufaktur produknya nggak unik, produknya adalah massal, banyak, ya. Dilakukannya di mana? Kalau dikonstruksi dilakukannya di delivery point, di lokasi di mana si bangunan tersebut konstruksi itu akan ada, ya. Sedangkan kalau manufaktur dilakukannya di mana? Di pabrik, suatu pabrik, ya. Tidak di tempat di mana akan digunakan si produk tersebut, ya. Nah, ini juga jadi kompleksitas tinggi karena lokasi itu seperti apa? Ya, tanahnya seperti apa, cuacanya seperti apa, ya sekelilingnya seperti apa, ada banyak bangunan atau tidak, ya. Untuk masuk ke sananya seperti apa, jalanannya, aksesnya dan seterusnya, ya. Ini menyebabkan isu tentang at delivery point itu penting sekali sehingga seperti di Indonesia itu sangat penting karena kita itu negara kepulauan. Membangun konstruksi di Jawa akan berbeda dengan membangun konstruksi di Kalimantan, kan gitu.
Makanya seperti isu IKN tadi, siapa yang dari IKN itu ya, itu jadi isu gitu ya. Aspeknya jadi banyak lagi yang lain gitu ya yang kita pertimbangkan. Oke. Kemudian by cooperation within a multi-skill ad hoc team. Jadi emang harus kerjasama karena tadi produknya banyak, prosesnya banyak, dilaksanakan oleh banyak pihak. Oke. Ketika dilaksanakan oleh banyak pihak harus ada koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi kacau balau ya, seperti di KN gitu ya. Nah, tapi yang penting lagi adalah multi-skill ad hoc team. Ya, beberapa konstruksi itu harus ada skillnya ya, bukan hanya sekedar orang di jalan kita tarik untuk jadi pekerja terus jadi, enggak. Misalnya contoh gedung itu harus ada skillnya ya, harus rapi dan seterusnya gitu ya. Ngecornya kapan, berapa lama gitu, itu jadi ada skillnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang non skill labor banyak juga ya, yang biasanya itu pekerja harian, dan ini juga jadi isu. Jadi ada kebutuhan yang tim yang benar-benar skill, ada yang non skill, dan kadang-kadang yang non skill ini datang dan pergi begitu saja ya. Tadinya ada, tiba-tiba terus hilang. Setelah dibayar gajinya 1 bulan, dia pulang ke kampungnya, nggak balik lagi dan seterusnya. Itu bisa terjadi ya. Nah, hal seperti ini kan menyebabkan jadi konstruksi itu sangat dinamis ya. Dan timnya itu ad hoc. Apa bedanya dengan manufaktur? Kalau manufaktur setiap produk timnya sama ya. Timnya sama. Ad hoc ini artinya bisa berbeda. Kalau kita membangun sekarang gedung satu bangunan katakanlah tipe 36, kemudian kita membangun lagi yang akan datang, timnya belum tentu sama dan berbeda. Dan bisa dari berbagai daerah, bisa dari berbagai budaya dengan latar belakang. Dan ini menyebabkan tim ad hoc ini menambah dinamika daripada konstruksi. Ya. Yang tadi yang saya sebutkan tentang produknya dan juga prosesnya yang banyak. Nah, kalau kita di lapangan semuanya dikerjakan dengan cara dari input, kemudian transformasi, konversi jadi output secara fisik ya, itu yang disebut sebagai jumble flow atau job shop yang ini. Ya, saya kasih tanda ya. Ini adalah konstruksi yang tradisional. Oke, konstruksi tradisional. Kalau ini dilakukan, kita nggak bisa mempercepatnya. Produktivitas kita pasti rendah. Ya. Produktivitas kita pasti rendah. Karena ya kita nunggu orang bekerja. Dia sudah selesai baru kerja lagi. Selesai baru kerja lagi, gitu ya. Nah, sekarang ini kita ingin nggak begitu. Kalau begitu pasti akan lama dan produktivitas rendah. Ya, harusnya digabungkan. Nah, ketika gabungkan jenis-jenis produknya dan juga prosesnya yang berbeda, bukan hanya sekedar konversi dengan job shop, maka kita masuk kepada cara-cara kerja, misalnya sistem batch. Ada yang pakai assembly line atau continuous. Misalnya apa? Misalnya kita sekarang sudah bisa menggunakan beberapa pekerjaan itu dibuat di luar, gitu ya. Ini namanya offsite. Artinya kita kirim keluar, dibuatnya di luar, nggak di lokasi. Nah, nanti kalau sudah jadi, baru didatangkan. Tapi itu membutuhkan delivery, ya kan? Transportation. Oke, nggak apa-apa. Tetapi kita bisa sedikitkan jumlah orang di lokasi. Semakin banyak orang banyak di lokasi, semakin crowded. Semakin kompleks lagi, gitu ya. Sehingga kita berikutnya harus bisa mengatur kapan masuk ke lapangan, kemudian ditempatkan gitu. Ya, kapan masuk ke lapangan. Nah, nggak boleh semuanya masuk ke lapangan, termasuk barang-barang. Nggak bisa begitu saja blok masukin ke lapangan. Harus ada diatur kapan masuk, kapan dia keluar atau dipasang. Ya. Nah, hal seperti ini menyebabkan memang menjadi kompleks. Nah, ini harus yang diatur dalam produksi itu. Oke. Nah, ini tentunya harus ada ilmunya, ya, ada ilmunya, ada caranya, ya. Tentu teknologi informasi akan membantu ini, ya. Kompleksitas seperti inilah yang berbeda dengan manufaktur, ya. Manufaktur itu prosesnya satu, ya, semuanya terintegrasi, terus pihaknya satu, ownernya satu, produsen, gitu ya.
rantai pasoknya juga bagian daripada produsen dan seterusnya. Tapi kalau di konstruksi semuanya itu terpisah-pisah, tersegmentasi ya. Nah, hal seperti ini yang menyebabkan challenge ya atau tantangan di konstruksi. Belum lagi, yang penting lagi perlu kita lihat adalah cara bekerjanya juga ya berbeda. Kalau tadi karena konstruksi itu adalah delivery location-nya yang penting, maka di sini lokasi ini penting nih. Jadi merupakan istilahnya tempat bertemunya semua orang ya. Baik itu dalam bentuk titik tempat di mana dia bekerja ataupun zonasi ya ataupun site-nya gitu. Itu menjadi krusial. Jadi manajemen lokasi, manajemen zonasi, manajemen titik pekerjaan itu penting sekali. Jadi flow-nya siapa masuk, siapa keluar itu penting sekali ya. Karena barangnya seperti kolom ini ada di situ, titik itu. Tetapi yang bekerja untuk kolom itu ada 3 tim ini misalnya. Ada yang bekerja untuk tulangan dipasang, kemudian ada yang backcasting masuk, kemudian ada cor masuk. Ya berarti harus saling memberikan lokasi yang sama kan gitu. Nah, salah satu tidak perform, salah satu tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka mengganggu yang lainnya. Tapi kalau yang namanya manufaktur beda. Manufaktur itu orang-orangnya berdiri di tempatnya masing-masing, yang lewat, yang bergerak adalah si barangnya. Mulai dari produknya masih belum jadi, kemudian ditambahkan oleh orang berikutnya, kemudian ditambahkan lagi. Nah, tentunya bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu yang ada di manufaktur, karena kita kan ingin sebenarnya menjadi seperti manufaktur. Nah, ini harus bisa dikonversi kepada konstruksi seperti apa ya. Oke. Baik, berikutnya Nah, permasalahan di konstruksi itu ada 3 fragmentasi istilahnya ya. Fragmentasi horizontal, vertikal, longitudinal. Kalau kita lihat di sini, gambar ini, kita lihat yang satu aja di sini ya. Ini adalah sebuah proyek konstruksi. Ya, ini proyek konstruksi, di mana proyek konstruksi ini ada tahapan daur hidup proyek. Mulai dari ide, perencanaan, rancangan, konstruksi, pemanfaatan. Oke. Tahapan-tahapan ini biasa dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berbeda. Oke. Ketika kita melaksanakan ini secara pihak berbeda, maka akan ada panah. Panah ini menunjukkan ada semacam transfer. Apa hasil dari tahapan 1 ke tahapan berikutnya. Ketika dia melakukan transfer, biasanya hilang informasi. Ini bicara tentang informasi ya. Informasi itu apa? Ya gambar misalnya gitu. Ya, data proyeknya gimana gitu ya. Itu hilang. Misalnya yang satu buat ide pakai sketsa gitu. Oke, itu ada. Kemudian dikasihkan untuk perancangan nih gitu. Tapi kan idenya kan nggak bisa tergambarkan semuanya di sketsa itu. Harus dijelaskan. Itu ada yang hilang gitu. Ketika desainer mau menerjemahkannya kepada desain yang lebih detail lagi, banyak yang hilang. Gitu kan. Begitu juga gambar desain sudah ada. Mau dikasih ke konstruksi, sama juga. Orang desainer emangnya malaikat gitu ya, nggak ada yang salahnya. Ada yang salahnya juga. Kadang-kadang lupa gitu ya. Ininya belum dan seterusnya. Sehingga ketika dibaca oleh kontraktor waktu melaksanakan, nggak ada dalam pandangan kontraktor. Visionnya beda, kepalanya beda kok. Ya, satu item atau satu istilah oleh kepala yang berbeda, itu diterjemahkannya berbeda. Ya, dan kita sudah mengetahui ini dengan, kalaupun ada komunikasinya pun hilang, ya nggak? Seperti kita bicara ada orang baris gitu, kemudian saling membisiki suatu kata, ya sampai yang ujung katanya beda. Itu terjadi, ya. Itu natural gitu, dan kita dengan natural ini ya biasa-biasa aja gitu. Kita laksanakan seperti itu ya. Ketika dilaksanakan ya nggak sesuai dengan yang diinginkan.
Itu namanya fragmentasi horizontal, ya. Jadi terjadi fragmen banyak sekali. Semakin dia banyak tahapan-tahapannya yang tidak dilakukan oleh satu orang, maka semakin banyak terfragmentasi. Makanya sekarang banyak ide untuk membuat menjadi satu entitas, mengintegrasikan misalnya dengan design build. Nah, desainer dengan builder, kontraktor digabungkan kan gitu. Atau EPC, demikian juga itu juga menggabungkan gitu ya, atau metode delivery yang lain. Itu tujuannya untuk itu. Oke. Nah, artinya ada informasi yang hilang. Nah, ini jadi isu nih. Segmentasi yang horizontal ini akan menyebabkan terjadinya miscommunication, ya, misinformasi. Selain itu, kalau kita berada di dalam suatu tahapan tertentu, misalnya konstruksi, itu orangnya juga banyak. Ada pemilik, ada perancang, ada manajer proyek, ada bagian lapangan, ada subkon, ada pekerja. Semua ini harus mengalir tuh informasinya ya. Tapi nggak bisa kita misalnya ada gambar desain dikasihkan ke pekerja. Ya pekerja nggak tahu kan, nah, apa ini gambar desain, nggak ngerti. Harus ada proses memilahnya. Gambar yang dikasihkan kepada pekerja hanya yang ini, untuk hari ini saja. Nggak usah yang berikutnya, besok nggak usah dikasih tahu. Kasih ini saja. Hal seperti itu harus dilakukan. Kalau enggak, itu akan terjadi fragmentasi vertikal. Jadi antara pihak-pihak yang terlibatnya. Ya. Jadinya maunya apa pemilik, dikerjakannya lain gitu di bawah pekerja. Nah, ini sering terjadi. Nah, itu akan terjadi fragmentasi vertikal. Jadi kita ada tantangan bagaimana komunikasi juga antara yang atas sampai yang bawah. Selain yang horizontal tadi. Satu lagi adalah, kalau kita lihat di sini, ini adalah proyek yang ke-1, kemudian kita mau buat proyek yang berikutnya, nih sudah selesai katakanlah gitu. Pertanyaannya, apakah informasi yang ada di proyek ini kita bisa gunakan untuk proyek yang akan datang? Nah, itu adalah isu terkait dengan fragmentasi longitudinal, berhubungan dengan waktu. Yang akan datang harusnya bisa memanfaatkan apa yang kita kerjakan sekarang. Kita enggak, gitu ya, enggak ada itu data seperti itu. Kita buat BIM misalnya di proyek yang pertama, jadi BIM-nya kita pakai enggak untuk yang akan datang? Apa yang kita pakai yang akan datang? Enggak ada itu. Ya, harusnya muncul misalnya ternyata proyek yang kemarin itu mengerjakan pekerjaan ini sekian hari, datanya ada, dipakai nggak untuk yang akan datang? Nah, harusnya dipakai gitu ya. Ada sekarang dipakai, tapi oleh orang-orang yang melaksanakannya ada di kepalanya gitu ya. Tetapi kita nggak bisa berpegang pada orang yang bisa pindah, bisa keluar, bisa meninggal gitu kan. Nah, harus ada disimpan knowledge yang ada di history itu. Tentunya dengan cara ya menggunakannya komputer ya, disimpan sehingga kita bisa gunakan pada yang akan datang. Banyak proyek yang seperti itu. Saya yakin kontraktor-kontraktor di sini nggak menggunakan, ya nggak ada data historis itu dipakai ya. Tantangan sekali bagi konstruksi karena ada fragmentasi tersebut. Dan tentunya solusinya ya harusnya IT ya. Ya ini gambar ini katanya orang-orang konstruksi itu seperti kalau ada inovasi itu malas gitu ya. Sulit gitu ya. Gitu ya. Masih orangnya, terutama pemimpinnya ya untuk memandang bahwa sebenarnya ya inovasi itu justru harus dilakukan ya. Tapi ini yang kejadiannya ya, kebanyakan seperti ini. Dan yang lain adalah kita harus sadar bahwa konstruksi itu masih mau kita di lapangan pun tetap butuh informasi. Informasinya mana gambarnya, itu informasi. Kapan, berapa banyak, ya kan? Kualitasnya kayak gimana, itu informasi. Dan informasi itu akan mendukung proses konstruksi. Jadi di sini gambaran proses konstruksi yang warna orange itu pasti menggunakan resource, ada material, ada
sumber daya manusia, ada biaya, ya, ada teknologi juga, konstruksi di sini ya, tekniknya apa. Iya, ketika dia sudah ada semua, terus pertanyaannya untuk jadikan yang tahapannya seperti apa, itu semua adalah namanya harus ada yang memprosesnya. Sehingga setiap kali ada tahapan proses konstruksi, pasti ada yang melakukan proses informasi istilahnya. Ya. Dan itu harus disiapkan sebelum pelaksanaan. Ya, kalau kita itu nggak ada, gimana kita bisa melaksanakan dengan baik? Pas di lapangan, saya mau kerja, loh ini nggak ada materialnya. Oh ya, ya lupa. Nggak dikasih tahu sih materialnya apa. Ya nggak dilihat sih, di gambarnya nggak ada, di speknya nggak tertulis, ya kan gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya kita harus berdasarkan kepada informasi yang akurat. Ya. Kalau itu nggak dilakukan, artinya apa? Proses informasi ini tidak ada, maka ya nanti konstruksinya pun tidak akan baik. Udah pasti. Jadi informasi ataupun sistem informasi yang membuat proses informasi tersebut harus ada. Ya, apapun bentuknya, nggak perlu pakai komputer. Ya, nggak pakai komputer, tapi bisa juga tanpa komputer, bisa juga. Ya, namun dengan pekerjaan proses konstruksi yang terlalu banyak, suatu proyek kan bisa sangat banyak sekali item-itemnya. Kita nggak bisa lagi menggunakan kepala aja gitu, ataupun semuanya ditulis. Ya, harus dengan cepat diprosesnya, harus dengan mudah ditariknya, dicarinya dengan mudah. Gimana caranya? Ya harus ada komputer, gitu. Ya, tidak ada lagi yang lain. Jadi ini adalah suatu pendekatan ya. Jadi kalau kontraktor nggak bicara tentang teknologi informasi, bingung juga nih. Ini kontraktor apa nih? Gitu ya. Pakai keringat aja nih, gitu. Pakai niat yang keras aja atau gimana gitu ya. Oke, ya at least ada Excel-nya gitu kan. Excel itu yang mungkin paling rendah gitu ya. Atau setidaknya ada dokumennya, mana dokumen kontraknya yang mana gitu ya. Tapi kalau itu ya pasti lambat. Oke. Oke, kemudian selanjutnya, ntar kenapa nggak jalan? Nah, yang tadi saya sebutkan ya, kalau kita lihat ya, sekarang idenya adalah kalau kita tadi lihat manufaktur bagus, yang ini bagus kan ya, bagus. Yang ini kita masih kurang bagus kan gitu. Kita lihat di sini ada daur hidup daripada ini pengembangan, ini perencanaan, prototipe, perancangan, manufaktur, konstruksi. Kemudian ada penggunaan, ada pemanfaatan, daur ulang, ada dekonstruksi. Mirip juga ya. Pada intinya sama sebenarnya ya. Daur hidup suatu produk itu ya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ada yang namanya di atas manufaktur ini kelihatan ini tuh bergabung. Sedangkan kalau di sini ada panah-panah, ya enggak? Kenapa seperti itu? Ya, bentar. Kenapa seperti itu? Karena di sini yang mengerjakannya yang satu, yaitu produsen. Ya. Sedangkan kalau di bawah ada pemilik, ada perencana, ada perancang, ada kontraktor ya. Jadi kalau kita mau punya kinerja yang bagus, produktivitas bagus, kita harus contoh manufaktur. Dengan cara apa? Prosesnya terintegrasi. Nggak ada banyak hands off atau transfer. Ya, tidak banyak transfer. Dan kalau bisa yang melakukannya adalah satu orang. Tapi kalau kita sekarang di konstitusi adalah seperti ini, kenyataannya, berarti kita harus ada upaya untuk menggabungkan prosesnya, mengintegrasikan prosesnya, menggabungkan pihak-pihaknya, namanya kolaborasi. Ya, jadi kolaborasi di konstruksi itu is a must, harus. Kalau kita nggak berkolaborasi, berarti proyek kacau. Semuanya ingin masing-masing, terjadi silo-silo, kirim surat nggak dijawab, SMS nggak dibalas, gitu ya. Nah, itu artinya mau tinggal nunggu
proyek gagal itu, ya kan? Tapi kan itu begitu Pak, si itu mah begitu, nggak bisa. Kita sedang berkolaborasi untuk proyek, ya. Nah, jadi prinsip ini kita harus pegang bahwa untuk kita menjadi lebih baik kinerjanya harus ada sebuah proses mengintegrasikan proses-proses dan juga mengintegrasikan organisasinya, ya orang-orang. Ya, pertanyaannya apakah teknologi membantu? Yaitu setiap proses di dalamnya ada proses informasi yang harus mendukung itu, ya nggak? Nah ini hanya sebagai pandangannya. Oke, itu idenya begitu, ya idenya begitu. Oh ya, IT kita pakai nih, aplikasi komputer kita pakai nih, gitu kan? Tapi ini sudah berlangsung lama sekali, gitu ide ini. Cuman ketika dibuat aplikasi-aplikasi komputer, ya informasi, masing-masing vendor, masing-masing software developer itu mikirkan diri sendiri lagi, gitu. Ya, arsitektur hanya pikir tentang CAD, gitu kan? Estimasi mikirkan tentang estimasi. Analisis struktur mikir tentang analisis struktur, gitu kan? Ya dibuatnya juga oleh mahasiswa-mahasiswa gitu, buat masing-masing. Wah hebat saya sudah buat aplikasi ini, tapi kan aplikasi yang kecil itu kalau kita buat yang kecil-kecil kan artinya banyak yang kecil-kecil, namanya itu islands of automation. Kita tuh membuat island-island. Karena apa? Karena satu dengan yang lainnya hanya mengerjakan pekerjaan spesifik dan nggak ada koneksinya, nggak ada hubungannya. Oke, nah gambaran itu digambarkan oleh yang namanya Mati Hanus ini sejak tahun kayaknya 96 ya, 96 dia sampaikan. Kita tuh seperti ini loh gambarannya. Ya, semua software itu buat masing-masing. Ini jadinya kita punya islands of automation. Ya, nah kita lihat misalnya gini, tahun 60-an ada tentang accounting. Sini, accounting 60-an tuh. Oh, nggak nyambung dengan yang di sini struktural analisis, ya nggak? Padahal tahun 60-an dibuat. Oke. Nah, kalau dia buat lagi ke bawah, berarti dia mulai mengembangkan lagi. Cuman lumayan ini, sudah mulai kelihatan seperti makin lama makin membesar. Kalau ini juga makin lama makin membesar, mungkin suatu saat nyampe gitu ya. Ini kalau air ini makin surut dari air daripada island-island ini, mungkin kelihatan nanti ya istilahnya benuanya gitu, kontinennya kelihatan gitu. Dan kalau sudah kelihatan, artinya sudah nyambung. Tapi sekarang ini belum nyambung. Ini waktu itu ya. Ya, jadi Hanus itu bilangnya seperti itu. Kadang-kadang sudah ada ide, yuk kita sambungkan saja. Idenya apa? Misalnya pakai floppy disk nih, ya ada. Jadi transfer aja software, si filenya itu ditransfer. Ada yang pakai jembatan, ada yang pakai kapal gitu. Jadi ada proses yang namanya untuk menyambungkan. Nah, jadi kita buat lagi setiap software buat masing-masing, terus nanti untuk supaya berkomunikasi ada yang nyambungin lagi ya gitu. Dan itu terjadi terus sampai sekarang. Ya, jadi terus sampai sekarang. Sebenarnya ada ide, harusnya suatu saat kita nggak seperti ini lagi. Waktu itu sudah mulai dibangun yang namanya IFC. IFC itu Industry Foundation Class. Ya, ini yang mencoba menstandarkan bagaimana antar satu software dan software lain bercakap-cakap, protokol untuk berkomunikasi. Ya, mengkonversikannya itu gimana gitu ya. Ini IFC. Jadi memodelkannya bagaimana, strukturnya bagaimana supaya bisa dibaca yang sana. Itu diupayakan seperti itu ya. Tapi ya sampai sekarang masih jadi isu. Kalau kita lihat di sini diharapkan di sini coastline of the year 2010 building product model. Ini ya, yang sebelah sini. Tapi ini lihat coastline-nya masih di luar, airnya masih ada saat itu ya. Jadi waktu itu sudah diprediksi oleh Hanus ini, satu saat kita bisa nyambung katanya gitu. Ya. Dengan cara apa? Membuat model dari produk. Nah, itu yang nanti kita kenal dengan BIM. Gitu. Ya. BIM itu adalah Building Information Modeling. Jadi memodelkan produk. Nah, produknya adalah building gitu. Ya.
Nah, yang belum sekarang misalnya bridge, nah, belum ya. Nah, kenapa building duluan? Karena building itu bisa distandarisasi dengan mudah. Nah, isu daripada SCAR ini yang penting itu adalah standarisasi. Kalau kita mau menggabungkan ini, mau menyambungkan, tidak ada standar protokol, standar berkomunikasi, ya, standar proses, tidak ada, maka ya nggak bisa nyambung. Ya, seperti kita ngobrol dengan orang yang beda bahasa, kalau nggak ada penterjemahannya, gitu kita sepakat bahwa ini adalah ini adalah ini, nggak nyambung, ya kan? Nah, itulah yang selalu diharapkan kita buat terus, gitu ya. Nah, memang ini perkiraan dari Hanus ini terjadi ya dengan adanya BIM. Kemudian yang lain adalah kita lihat juga karena dari dulu konstruksi itu tadi melihatnya bahwa inovasi itu aduh gimana gitu ya, males lah gitu ya. Kita ini kayaknya nggak perlu inovasi. Nah, sehingga ketika ada penilaian kepada masalah digitalisasi, konstruksi itu kedua paling bawah. Ini paling bawah nih. Konstruksi di bawah sini. Ya, dari segi mendigitalisasi berbagai macam. Jadi kalau kita masih banyak analognya, berarti ada upaya untuk menerjemahkan analog tersebut gitu. Padahal kalau kita punya digital nanti ada aplikasi untuk bisa menerjemahkan. Kalau analog kita berarti mulai dari kertas membuat juga digitalisasi dulu baru dikonversi, panjang sekali gitu. Ya. Dan sekarang kita banyak juga awal-awal kemarin itu bukannya digitalisasi, lebih banyak membuat yang analog menjadi digital. Jadi di apa ya istilahnya, di scan gitu ya, di scan. Itu di scan itu hilang digitalnya. Jadi datanya hilang, informasinya hilang. Harusnya dari awal sudah digital. Nah, itu yang namanya digitalisasi itu adalah benar-benar analog, yang tadinya analog dirubah jadi digital. Kalau kita punya surat di dalamnya ada tulisan, itu bukan berarti itu di scan, itu sudah jadi digital, bukan. Itu baru scan. Harus jadi digital jika tulisan itu menjadi huruf-huruf dalam bentuk digital. Baru itu namanya digital. Nah, itu kita masih jauh sekali. Ya, masih jauh sekali. Kalau kita lihat di sini. Ya. Ini secara umum internasional dikonstruksi. Bagaimana negara maju? Pasti lebih baik. Gimana negara berkembang? Pasti kurang. Bagaimana Indonesia? Apalagi gitu. Ya. Jadi kita juga jangan terlalu latah juga ya. Wah ya construction 4.0 kita harus gitu. Ya kenyataannya di lapangan nggak gitu sih. Ya. Justru kita ini tantangan buat kita ya, kalian ya, misalnya sebagai orang akademik ya, nanti apa lulus lagi dari ITB, nggak berikutnya bilang ya semuanya harus digital tanpa melihat realistisnya seperti apa. Ya, kenyataannya memang begitu di kita ya. Tapi kita punya vision, punya pandangan bahwa ya itu yang seharusnya, idealnya begitu. Tapi realistisnya sekarang baru sampai sini nggak apa-apa, gitu. Dan kita menuju ke sana. Oke? Baik. Sekarang bagaimana kita mengintegrasikannya? Nah, ini prinsipnya, ya. Prinsip mengintegrasikan. Atau ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Kita sampai jam 3 ya. Ini tadi direkam ya? Ada yang merekam nggak? Iya Pak, langsung masuk ke cloud nanti Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah ini ada saya mempelajari tahun 96 ya. Tahun 96, 97 ya. Namanya Zigatuk ya. Ini dia dari Turki. Ya keturunan gitu ya. Dia apa itu integrasi dan apa itu otomasi. Karena ini dua kata ini akan kita gunakan ya. Tapi kita harus mengerti apa yang dimaksud. Integrasi, kalau kita lihat ini situasinya idealnya gini. Apa itu idealnya? Ini ada satu proses konstruksi ataupun di sini ada proses informasinya, kan? Kemudian selanjutnya di sini ada satu lagi,
Ini ada dua proses. Ya. Mungkin saya tuliskan di sini adalah proses yang pertama, proses yang kedua, gitu kan? Proses yang di sini memerlukan input, kemudian dia menghasilkan output. Dari sini masuk situ. Oke. Output daripada proses ini dilanjutkan dengan proses kedua. Oke. Jadi ini tadi input 1 menjadi output 1. Output 1 ini kalau mau diproses berlanjutnya secara ideal itu langsung menjadi input 2. Sehingga bisa diproses langsung ke sini menjadi output 2. Itu kan ya. Itu yang idealnya seperti itu. Kalau namanya integrasi gitu ya. Jadi smooth gitu ya. Tidak ada, jadi seamless istilahnya itu. Nah, itu yang sebenarnya kita inginkan. Jadi dengan begitu tidak ada misinformation, miscommunication, nggak ada. Saling langsung oke gitu ya. Nyambung terus gitu. Nah, ternyata ya kenyataannya nggak begitu. Nah, supaya bisa begitu harus ada campur tangan manusia. Oke? Campur tangan manusia. Ya misalnya ya sudah diterjemahkan dulu, kemudian diketik ulang gitu kan ya. Nah, dan seterusnya itu adalah campur tangan manusia dan manusia itu tempatnya salah gitu. Ya kan? Sehingga kalau kita mau meningkatkan akurasi, semakin kurang campur tangan manusia. Gitu ya. Nah, realistiknya memang jadinya begini. Ini adalah proses yang pertama, ini adalah proses kedua. Ini proses kedua, ini proses pertama. Ini input 1, ini output 1. Ini input 2, ini output 2. Gitu. Jadi harus ada yang namanya glue proses. Glue itu menempelkan. Kalau menempel ini pakai campur tangan manusia, itu belum namanya integrasi. Tapi kalau campur tangan manusianya dikurangi, dicoret, ya, makanya muncul ini integrasi. Kalau manusianya dicoret, itu namanya integration. Meskipun tidak sangat ideal seperti ini. Ya, ada upaya untuk mengintegrasikan gitu ya. Namanya integration. Nah, apa disebut automation? Automation jika melakukan proses yang nomor 1 atau proses nomor 2 juga tidak mengikutsertakan campur tangan manusia, namanya automation. Ya. Jadi automation adalah melaksanakan proses tanpa campur tangan manusia. Kalau integration adalah menggabungkan dua proses tanpa campur tangan manusia. Ya. Jadi mengkonversi dari output proses sebelumnya menjadi input proses sesudahnya tanpa campur tangan manusia, disebut integration. Dalam automation itu apa? Harus meng-create, mengedit, merecord, dan distribusi secara otomatis. Ya, ini yang harus dilakukan dalam processing itu. Ini yang namanya automation. Nah, glue yang tadi, yang integrasi ini yang bawah. Finding, cari dulu output yang proses sebelumnya apa, tarik, retrieve, oke, kemudian simpan dulu, dikonversi lagi mungkin karena formatnya berbeda, kemudian di-store untuk jadi input kedua. Nah, itu proses namanya integrasi. Sekarang banyak aplikasi yang namanya API, ya. Oke, API itu tujuannya itu mengintegrasikan antara satu hasil produk daripada satu software ya yang berbeda dengan software yang lain,
kemudian dia akan menjadi supaya bisa nyambung, berintegrasi, maka menggunakan API. Oke. Nah, jadi itu cara pandang kita harus seperti itu ya. Idealnya seperti yang di atas, nggak mungkin gitu ya. Nah, sebenarnya BIM tujuannya untuk yang mana? BIM itu tujuannya untuk yang integrasi antar tahapan ya. Antar tahapan satu yaitu mulai dari ide, tahapan kedua mulai berikutnya adalah preliminary design, kemudian tahapan berikutnya mengembangkan ya. Biasanya dalam BIM itu ada namanya level of detail, level of development ya. Mulai yang masih 100, 200 terus gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk nanti mengintegrasikan. Nanti di proses berikutnya apa lagi? Nah, proses berikutnya apa? Oh, mau dipakai untuk quantity take off. Oh, mau dipakai untuk melakukan penjadwalan. Oh, dipakai untuk melakukan simulasi keselamatan gitu ya. Nah, itu artinya ada upaya untuk makin dia bertahap itu dalam memodelkan informasi. Tahapan awal pasti informasinya sedikit. Tahapan berikutnya pasti bertambah informasinya. Tahapan berikutnya ditambah lagi, tahapan berikutnya ditambahin lagi. Lama-lama menjadi sangat banyak dan itu yang dipakai untuk tahapan berikutnya yaitu misalnya facility management. Oke. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Langsung aja. Nah, waktu itu sekitar tahun 94 sudah ada ide mirip dengan BIM yang dinamakan sebagai Computer Integrated Construction ya. Dulu namanya bukan BIM. Apa itu? Ini ada sebuah framework ya, ada sebuah framework yang menghubungkan berbagai macam. Jadi yang schematic design, cost juga bisa. Semuanya tergabung dalam framework ini, tapi bisa ngambil data dan mengirimkan data. Demikian juga begitu. Construction planning, dia bisa buat model masukin ke sini, nanti bisa ngambil juga ke sini. Bisa ngambil yang dari cost, bisa ngambil yang artinya ada sebuah upaya untuk mengintegrasikannya dalam sebuah framework. Sekarang ini namanya mungkin bisa disebut sebagai CDE, Common Data Exchange Environment, ya. Kira-kira gitulah, ya. Ini sudah idenya sudah lama sekali ya. Tapi memang sekarang istilahnya jadi tadi BIM, CDA ya dan lain-lain ya. Ya kita ikut perkembangan itu ya. Tapi pada intinya ini ide yang sudah lama banget ya. Bahkan dengan BIM ya. Secara BIM itu. Oke. Juga harus bisa dihilangkan ya dengan cara dua. Satu adalah organizational integration, yang kedua adalah technology integration. Yang tadi kan kalau kita lihat manufaktur kan dia tahapannya satu ya kan, terus orangnya satu produsen aja. Sedangkan di konstruksi kan beda-beda tuh tahapannya ya kan. Kemudian pihaknya berbeda-beda ya kan. Nah makanya organisasinya harus digabungkan, diintegrasikan. Jadi istilahnya adalah dengan kita menggunakan organizational integration. Namanya jadi ada yang disebut project delivery system. Yang tadinya kan ada B apa itu? Design, build kan gitu ya. Ini tradisional ya. Semuanya terpotong-potong. Oke? Semuanya terpotong-potong. Dianggap bahwa pekerjaan tersebut memang harus diputus-putus dan itu adalah sebuah yang linear gitu ya. Sedangkan kalau project delivery system yang kita mau integrasikan, kita kenal namanya jadi design, build, ya kan? Terus ada yang EPC gitu ya. EPC. Terus sekarang ada namanya PDP ya.
Progressive Design Build, ada yang namanya IPDE. Semuanya tujuannya untuk mengintegrasikan tahapan-tahapan dan mengintegrasikan organisasinya, ya, entitasnya. Dan juga ada yang prosesnya ini proses. Ini proses antara desain dan buildingnya. Concurrent itu bersama-sama. Dan ini kalau istilahnya sekarang itu fast track ya. Fast track. Fast track. Tapi lebih penting lagi, ini kalau concurrent engineering adalah dalam proses engineeringnya itu. Ya, desain, kemudian nanti pelaksanaannya seperti mana duluan. Ini penting sekali ya. Dalam manufaktur pun melakukan ini ya. Nah, yang kedua adalah dari teknologi. Ini kuliahnya ada juga. Ya, kita nggak bicarakan kuliah ini ya kan. Kuliahnya sendiri bagaimana mengintegrasikan ya kan. Tapi yang kita bicarakan sekarang di kuliah ini adalah yang teknologi integration, yaitu tadi computer integrated construction. Ya. Dan satu lagi site automation, yang mengotomasikan apa-apa proses-proses yang terjadi di lapangan. Oke? Ya, ini nanti misalnya kita akan bicarakan di misalnya produktivitas ya, operasi konstruksi ya untuk yang atas ya. Oke. Tapi sekarang sebenarnya jadi kalau kita lihat yang perkembangan sekarang ya berbeda dengan dulu. Jadi kenapa kok sekarang ini BIM bukan main ya, berkembangnya bukan main ya. Karena juga memang ada satu saat di mana antara hardware dan software dan juga koneksi internet itu memungkinkan perkembangan teknologinya cepat sekali. Dulu memori aja susah, besar, ya. Terus nggak nyambung dengan kecepatannya. Demikian juga dari segi storage-nya, masih pakai disk, gitu kan ya. Nah, lama juga itu ngambil datanya. Hal-hal seperti ini tuh tidak memungkinkan proses-proses yang tadi pakai software itu menjadi cepat. Ya. Belum lagi harus antar satu tempat lain. Kalau masih pakai file dikirim, pakai floppy disk atau pakai USB drive, itu lama gitu ya. Nah, sekarang ada koneksi komunikasi antar satu komputer dan komputer lain kan gitu. Dan dulu pakai kabel, sekarang pakai wireless gitu. Jadi perkembangan ini teknologi informasi itu memungkinkan sekarang itu ya bukan main teknologinya ya. Bahkan kita nggak menyangka bisa sampai seperti itu gitu. Nah, jadi sebenarnya isu teknologi harusnya nggak ada. Teknologi is not the problem anymore sekarang ya. Apa yang sekarang jadi masalah kalau gitu? Nah, kuliah ini jadi kita nggak bicara tentang teknologinya ya, tapi bicara yang lain justru yang masih masalah gitu. Apa itu? Kita benar-benar bisa nggak mendapatkan manfaat dari teknologi yang sudah ada itu untuk membantu kita. Dan cocok. Jangan salah juga. Kita pakai teknologi yang sebenarnya nggak diperlukan. Itu banyak. Kadang-kadang teknologi itu hanya sekedar, wah supaya keren gitu. Ya. Padahal sebenarnya nggak perlu keren-keren banget gitu. Yang apa yang dibutuhkan, artinya apa? Sesuai dengan needs-nya. Yang dibutuhkan untuk diperbaiki itu apa? Ya. Dan itu ditentukan oleh siapa yang akan menggunakannya. Jadi tanya, isunya apa nih? Apa perlu kita perlu supercomputing nggak? Perlu nggak pakai apa namanya sekarang yang canggih-canggih gitu ya dari segi masalah security-nya? Perlu nggak? Apa perlu nggak kita pakai satelit? Apa perlu nggak kita pakai drone? Itu pertanyaan. Teknologi sudah ada, tapi pertanyaannya perlu nggak? Ya. Jadi kita harus misalnya, oh kita ini sebenarnya hanya butuhnya untuk kerjaan kecil gitu ya. Pekerjaannya nggak luas, lokasinya ada di kota, material mudah. Apa itu jadinya terus kita perlu segala macam teknologi kita beli. Kalau mahal kok
investasinya gimana gitu. Jadi kita harus bisa memilih apa yang benar-benar value-nya untuk kita itu. Jadi nanti pun kalau dipelajari ya banyak aplikasi software ya digunakan dalam manajemen proyek, dalam simulasi ya, dalam akuntansi dari perusahaan konstruksi. Ada semuanya itu, misalnya ERP ada ya kan. Mau simulasi pakai BIM yang 5D, 4D, ada semua. Pertanyaan perlu nggak untuk proyek ini? Itu yang penting ya. Tapi bukan berarti juga terus kita nggak mulai ya. Kalau memang ada kesempatan itu kita gunakan ya. Untuk kita jangan sampai tadi sudahlah ini kan hanya gini aja nggak usah pakai. Ya tapi kita tidak pernah mencobanya. Kenapa? Karena teknologi ini kalau kita nggak pernah coba kita akan ketinggalan. Karena akan cepat sekali dia perubahannya. Ya. Tapi jadi masalah juga ketika kita mencoba, kita harus ngejar juga. Gitu. Jadi ini kau aku kejar, kau aku tangkap istilahnya gitu. Ya. Kita ngikutin, tetapi enggak, kita ketinggal banget. Nah, jadi ini harus ada semacam strategi ya. Kita pakai, kapan kita tidak ya. Karena memang yang salah satu jadi kendala itu karena kita dari awal nggak mau menggunakan inovasi-inovasi. Itu satu, ya dari adversarial nature of industry. Kemudian lack of share teknologi. Kita juga nggak tahu teknologi yang ada seperti apa. Nah, ini penting sekali kita punya semacam database teknologi ya. Ini penelitian misalnya di tempatnya Pak Bimo ya dengan Andiranya itu mendapatkan teknologi ini apa sih? Sekarang ini teknologi apa yang paling bagus ini? Itu kadang-kadang nggak di-share. Traktor aja masing-masing juga enggak kok gitu. Nah, kita harusnya sebenarnya saling membantu ya. Tapi memang kadang-kadang dipakai untuk jadi competitive advantage ya. Competitive advantage. Tapi ya sebenarnya kadang-kadang enggak juga. Karena sebenarnya itu hanya untuk supaya siapa yang duluan, siapa yang enggak gitu. Padahal sebenarnya itu investasinya mungkin enggak akan balik ya. Tapi kalau kita misalnya sharing, itu akan punya lesson learn dari tempat yang lain. Oh di sana gagal, kenapa kok kalau gini? Oh di sini berhasil karena begini. Nah itu jadi lesson learn untuk itu, ya. Dan yang lain adalah memang tidak menggunakan strategi, ya. Jadi tinggal beli aja, pasang aja gitu. Itu semuanya memutuskan kita adopsi suatu teknologi atau enggak itu kajian yang bukan main, ya. Dan tentunya ya project kan satu kali selesai, kemudian tim yang berikutnya ad hoc ya. Nah, belajar lagi, komunikasi lagi, ya kolaborasi lagi. Nah, ini juga jadi isu. Memang berikutnya ada hubungan dengan kalau bisa kita punya rantai pasok yang stabil, ya. Nah, untuk beberapa item pekerjaan harusnya stabil rantai pasok. Ini kita bicara dalam manajemen bisnis konstruksi nanti, ya. Kalau enggak, nanti kita jadinya investasi kita nggak ada gunanya karena kita pelatihan harus melatih lagi, gitu, ya. Nah, ini harus diatur. Dan berikutnya ya harus ada perubahan culture ya. Nah, ini yang berat sebenarnya ya karena biasanya kita melakukan seperti ini tiba-tiba karena ada teknologi atau sistem informasi baru, prosedur kita ganti ya. Nah, merubah itu bukan main, apalagi orang-orang yang sudah biasa melakukannya itu ya. Nah, tentunya ini tantangan untuk change management. Oke. Jadi untuk mengintegrasikan dan otomasi ini selain aplikasi teknologi informasi konstruksi harus mengakomodasi juga hierarki konstruksi dan lingkupnya ya. Nah, kemudian tahapan daur hidup, kemudian aspek-aspek yang dikelola. Jadi ada horizontal ya tahapan, ada juga vertikal. Kita semuanya bagaimana mengintegrasikan ini gitu ya. BIM dikasihkan ke mang-mang ya nggak bisa. Bagaimana dari BIM dipilah sedemikian rupa sehingga ada satu gambar tertentu,
yang dia bisa buat lihat di handphonenya gitu. Oh, ini yang harus dikerjakan pagi ini gitu misalnya ya. Hal seperti itu harus dilakukan. Jadi horizontal tahapannya itu harus menyambung juga flow dengan baik, kemudian vertikal juga. Dan bidang-bidangnya ada juga yang harus masuk kepada akuntansi, ada yang masuk kepada human resource-nya, ada yang harus masuk kepada masalah kontraknya, ya progresnya berapa. Nah, ini harus kita perhatikan juga gitu ya, integrasi ini bukan hanya sekedar suatu tahapan. Kalau tadi kita yang ini satu terintegrasi, yang lainnya enggak, ya. Artinya jadi ada channel-channel sendiri itu. Nah, sekarang antar channel sendiri harus digabungkan ya. Oke, lanjut. Contohnya ya beberapa, ini contoh aja. Kita harus mulai bicara tentang apa sih infrastrukturnya ya, communication network, ada LAN, ada WAN, internet, intranet. Ya kita harus, teknologi sudah ada ya. Ya bukan berarti kita harus tahu semuanya, tapi mengerti bahwa itu ada dan ada ahlinya kan. Ya kita berikan kepada ahlinya. Aplikasi untuk productivity itu juga penting ya. Special purpose ya untuk konstruksi misalnya estimasi ya, accounting, project planning ya. Ada juga untuk yang general application CAD bisa dipakai di mana-mana gitu ya. Visualisasi, operation, simulasi dan juga automation. Nah, automation ini ada automation data acquisition ya. Selalu ada dua ini yang harus diperhatikan. Jadi automated data acquisition dan automated process control and robotic. Nah, apa itu data acquisition? Data acquisition itu mengambil data, akuisisi data. Itu harus otomasi. Sekarang sudah ada misalnya drone ya. Itu adalah mengambil data. Udah ya. Atau misalnya form, itu juga mengambil data. Itu penting. Setelah itu, data masuk, kemudian harus diproses. Nah, prosesnya misalnya dikirim ke robot, dikirim ke traktor, dikirim ke orang di lapangan ya, sehingga bisa dilaksanakan. Oke. Tapi ini harus dilakukan secara otomasi ya. Kemudian selanjutnya menggerakkan ya, seperti apa. Nah, setelah itu harus ada feedback dari lapangan juga ya. Biasanya pakai sensor ya. Sudah sejauh mana? Ini sudah dikerjakan sampai sejauh mana ya. Sehingga balik lagi ke data yang tadi diupdate apa sesuai atau tidak gitu ya. Ini ada data acquisition juga. Ya, jadi ini dua hal ini, data acquisition, kemudian data untuk melakukan prosesnya untuk menggerakkan otomasi. Terus nanti ada data acquisition lagi, di feedback lagi. Nah, kalau ini terjadi dengan baik, nanti kita bisa mengembangkan yang namanya digital twin. Ya, bisa jadi digital twin. Oke, untuk manajemen administrasi ini juga harus kita perhatikan, harus ada IT-nya ya. Cost engineering, company, finance ya, project planning, scheduling, material management, equipment management. Kenapa kita bilang aplikasi komputernya? Karena proyek kita sudah terlalu kompleks. Datanya banyak ya, orang yang dikelolanya secara masih manual, sulit ya. Oke. Dan akurasinya tentunya ya, karena semakin kita menghilangkan kontribusi atau campur tangan manusia, artinya kita akan semakin lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke konstruksi 4.0. Ini berhubungan dengan digital transformation. Jadi konstruksi 4.0 tidak mungkin terjadi kalau tidak ada digital construction. Ini adalah konsepnya dari Sony ya, yang disebut sebagai konstruksi 4.0 adalah sebenarnya terjemahan daripada industri 4.0 ya, di mana menggabungkan antara cyber ya dengan yang fisik, itu istilahnya ya. Jadi menggabungkan antara cyber dengan fisik. Kalau kita di sini karena kita biasanya desain berbeda dengan konstruksi ya. Jadi kita lihat juga ada yang didesain, ada yang dikonstruksi. Jadi dalam penyelenggaraan proyek seluruhnya ada yang di lapisan desainnya, lapisan digital biasanya, jadi menggambar, kemudian menghitung segala macam gitu ya. Tapi waktu lagi kita mau melakukan itu, kita ambil datanya menggunakan data acquisition, automation tadi, misalnya pakai drone ya kan, pakai LiDAR gitu ya. Kemudian dikirimkan, kemudian kita modelkan BIM,
kemudian kita munculkan untuk disimulasikan, tampilkan melalui virtual reality gitu kan ya. Kemudian dianalisis pakai AI dan seterusnya. Jadi ini bagian daripada membuat desainnya terlebih dahulu ya. Kemudian simpan di suatu tempat, bisa dibaca di mana-mana ya kan, pakai cloud. Oke. Tentunya juga ada misalnya blockchain kalau memang kita perlu security-nya sangat tinggi ya dan seterusnya. Sampai kita ingin lakukan di lapangannya nanti sudah ada nanti ketika bicara tentang connected construction ya, bagaimana kita dari desain kepada lokasi pun ada namanya setting out ya namanya. Nah setting out ini ya nggak menggunakan ini ya. Jadi data-data yang ada di digital itu harus bisa diplotkan ke lapangan pakai robot ya, misalnya ada robot jalan tidak seperti membuat garis gitu ya di lapangan ya sesuai dengan yang kita desain, atau pakai laser scanner gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Itu hanya dari desain, kemudian kita coba terapkan ke lapangan. Nanti setelah itu lapangan membangun, ya kan? Membangun, mengerjakan. Informasinya ketika mau mengerjakan yang mana dulu. Apakah itu dikirim kepada robot atau dikirimkan kepada peralatan berat yang sudah ada otomasinya. Jadi bergeraknya ke arah mana, gitu, berapa tebelnya dan seterusnya itu bisa diatur dengan demikian. Demikian juga misalnya pergerakan crane, ya itu bisa dilakukan semuanya. Tentunya di lapangan pun setelah itu harus ada sensor lagi untuk melihat, oh ini sudah sampai mana, progresnya sudah sampai mana, ada scannernya, 3D scanner misalnya ya, oh ini sudah dipraktekkan, yang ini belum. Kadang-kadang menggunakan virtual reality atau augmented reality ya, kalau kita datang ke lapangan tuh ini sudah dilakukan, sudah sampai sini dan seterusnya. Ini adalah tektokan gitu ya, tektokan antara digital dan fisik. Nah, yang namanya konstruksi 4.0 adalah sistem fisik dan digital yang sangat terintegrasi. Ya. Bisa terjadi atau tidak? Ya, isunya adalah harus digital, kalau tidak ada lagi analog gitu. Ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita merubah yang dari kebiasaan analog menjadi digital. Ya mungkin nggak semuanya ya, sedikit-sedikit ya kita mulai. Mana dulu yang kita bisa lakukan. Oke. Ya kira-kira gini, ini salah satu yang saya buat dengan Pak Bimo untuk ada yang namanya kita bagi ya, bukan hanya konstruksi 4.0 tapi ada yang konstruksi cerdas dan ada bangunan cerdas. Kadang-kadang kita hanya konstruksi aja ya, tapi harusnya ada juga yang namanya bangunan cerdas ya. Jadi ada dilanjutkan. Jadi jangan hanya sekedar bangunan selesai ya dengan digital twin-nya, tetapi pas pelaksanaannya enggak ya, dan ketika dia beroperasi. Jadi ide digital twin ini sebenarnya dimulai ketika dulu di industri astronomi ataupun antariksa itu mengirimkan pesawatnya ke luar angkasa dan dia ingin bisa punya model yang sama di bumi ini sehingga tahu yang terjadi di atas sana itu sama juga yang terjadi di bawah gitu. Itu idenya gitu. Jadi bukan hanya sekedar membangun ketika membuat si peralatannya sebelum dikirimkan ke angkasa, tapi setelah di angkasa pun ketika beroperasi. Jadi ini yang namanya bangunan cerdas, gitu ya. Jadi kita bicaranya bukan hanya sekedar membangun, tapi selanjutnya bangunannya pun harus ada interaksinya dengan kita selama dia beroperasi. Ya. Namanya digital twin ya. Apa kita bisa ke sana? Ya, balik lagi pertanyaan, sejauh mana kita punya digital? Ya, kalau digitalnya sedikit ya nggak akan terjadi. Ya ada beberapa oke. Kita mulai saja terus ya. Mana yang bisa kita lakukan? Strateginya untuk kita bertransformasi kepada digital itu, lihat ini, saya kasih link papernya di di Edunex, kalian baca. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada use digital teknologi banyak sekali sekarang ini. Jadi tadi saya bilang teknologi not a problem anymore ya. Mau apapun sekarang ada. Pertanyaannya
Kita perlu apa? Oke. Jadi di sini use of technology ada sosial media, mobile. Sosial media dibutuhkan nggak di proyek konstruksi? Misalnya pertanyaannya gitu ya. Handphone diperlukan nggak untuk konstruksi? Ya. Internet of Things perlu nggak untuk konstruksi? Ya, dan lain-lain gitu ya. Ini adalah teknologi yang ada. Kemudian pasti akan mencoba, ini akan merubah disruption ya, disruption kepada siapa? Pemilik, wah bagus juga nih kalau dipakai gitu kan ya. Coba dong gitu ya. Jadi ada demand, ya kan? Ada demand. Belum lagi ada kontraktor yang sudah mulai pakai, wah jadi kompetisi gitu kan. Ini terjadi disruption ini di industri secara umum ini ya. Ini di industri secara umum untuk transformasi digital. Nanti tentunya gimana konstruksi gitu ya. Setelah itu nanti tentunya nggak bisa kita itu harus ada data ini. Jadi kita membutuhkan itu. Nggak mungkin kita mau melakukan apapun yang misalnya ada di sini teknologi kalau nggak ada datanya gitu. Datanya harus digital masalahnya gitu kan. Nah tentunya berikutnya harus ada respon secara company-nya seperti apa. Bisnisnya harus digital juga, ya kan? Strategi untuk transformasinya seperti apa? Kalau sudah begitu nanti balik lagi ke sini. Apa yang tersedia? Dipilih yang tersedia yang mana gitu, nggak semuanya. Nah setelah itu kalau sudah dia lakukan menerapkan gini, akan ada perubahan-perubahan. Value propositionnya dia bisa jualan. Saya punya value ini, bisa memberikan ini, punya teknologi ini gitu ya. Dan seterusnya. Tetapi ini tuh akan juga tergantung kepada perubahan yang ada di structural changes-nya. Ya. Berubah nggak organisasinya? Kalau yang organisasinya nggak berubah gitu-gitu aja, susah. Harusnya sebenarnya semakin dia digital, jumlah orang semakin berkurang. Organisasinya juga hierarkinya sampai berkurang. Harusnya begitu, tidak lagi gemuk gitu ya. Karena semuanya sudah tergantikan oleh proses-proses teknologi digital. Ada juga organization barrier ya, misalnya nggak mau berubah gitu ya. Ini banyak nih. Ada kadang-kadang top manajernya nggak mau ya dia karena takut juga dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Diperkenalkan ini, wah saya nggak tahu lah. Kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa ngasih pendapat gitu. Kalau ngasih pendapat saya dianggap bodoh. Saya nggak mau gitu. Dia maunya yang dia pegang aja gitu kan. Kadang-kadang begitu. Ini jadi isu untuk changes ini seberapa jauh dia mampu mengatasi yang structural changes dan juga organizational barrier ini. Kalau oke, kalau dia bisa, maka nanti ada impact. Ya, impactnya bisa positif, bisa negatif. Oke, ini kira-kira gambaran mau transformasi digital. Nah, di konstruksi seperti apa? Kata paper itu, inilah yang paling penting diperhatikan, yaitu di sini kontekstual teknologi. Ya, ada warna-warna biru ini adalah untuk konstruksi. Ya, yang tadi itu umum, sedangkan untuk konstruksi yang biru-biru. Nah ini kontekstual, jadi jangan main hajar saja. Konteksnya apa, gitu kan? Client and stakeholders. Nah bukan hanya sekedar customer-nya, tapi si stakeholders yang lain juga harus berubah juga disruption-nya. Ya, nggak bisa satu aja. Kita mau sendiri, data supplier nggak ada. Gitu misalnya. Kita mau begini, ownernya bilang, saya nggak mau tetap tangan basah. Nggak bisa. Ya, jadi memang ada disruption-nya di berbagai pihak gitu ya. Kalau sudah mau baru ada activity untuk mengimplementasikannya ya. Nah, kalau ini dilakukan dengan adanya penggunaan ini ada value-value yang harus dirubah baik itu mulai dari company level, kemudian organisasinya dan ada di proyeknya bahkan individunya gitu. Dia bilang di sini ya. Dan harus berubah nih organisasinya juga ya, bukan hanya sekedar perubahan di organisasinya saja, tapi harus project individunya, bahkan work method dan juga proses harus berubah. Ya bukan terus hanya sekedar menggantikannya jadi komputerisasi, bukan. Tapi memang cara kerjanya pun beda. Yang tadinya ada 10 langkah jadi 2 langkah, gitu. Ya, harus re-engineering gitu. Yang tadinya orangnya ada 100, potong jadi hanya sekitar 25 kan gitu. Itu yang terjadi dengan adanya digitalisasi. Ya. Karena semua prosesnya jadi lebih cepat. Tapi yang penting juga ada sektor fragmented structure. Ini juga harus terjadi perubahan. Nah ini agak berat kalau kita di industri konstruksi karena memang rantai pasoknya emang begitu ya. Nah tapi nanti lama-lama
Yang tadi saya bilang rantai pasok supply chain-nya mulai berubah juga. Di supply chain juga dia akan bersaing dengan supply chain yang lain. Kalau dia nggak berubah ke digitalisasi akan kalah oleh yang sebelahnya gitu kan. Misalnya dia suka menawarkannya gitu ya, ya pakai rantangan basah. Terus ada yang bilang satu enggak, saya langsung connect langsung dibayar transfer bla bla gitu ya. Itu pasti akan kalah dia. Ya, nah itu jadi terjadi juga. Nah tentunya berikutnya akan merubah juga impact-nya ya, baik yang positif maupun negatif. Oke, kira-kira seperti itu. Tugas silakan lihat di Idonext. Oke, kuliah hari ini cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Izin, Pak Abduh. Ya, gimana? Ini kan kalau kita bicara soal komputasi, utamanya BIM itu kan lumayan menarik, Pak ya. Kalau kita bicara, soalnya kalau kita lihat dari regulasi pemerintahnya saja kan sebenarnya sudah diakomodasi lewat PP 16 tahun 2021. Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Menurut Bapak, apakah mungkin itu bisa efektif bila ada semacam enforcement untuk eh, transformasi digital ini? Karena kalau sifatnya baru diwajibkan untuk bangunan gedung negara, sementara di bangunan gedung negara sendiri itu belum bisa diterapkan secara penuh. Mungkin masih di beberapa bangunan tertentu seperti kemarin kalau saya lihat itu sebagian besar kan masih di IKN terkait dengan bangunan gedung cerdas, dan itu pun masih belum berjalan sepenuhnya, terutama untuk yang tadi Bapak sebutkan mengenai digital twin. Mungkin kalau dari insight Bapak seperti apa, Pak? Terima kasih. Kalau BIM ya, BIM itu bisa berjalan kalau dibutuhkan oleh owner-nya. Jadi kalau hanya bilang harus pakai, tapi sebenarnya tidak dibutuhkan, nggak ada gunanya. Maksudnya dibutuhkan gini, kalau sudah buatnya, proyek itu pakai BIM, berikutnya dimanfaatkan apa BIM itu oleh owner? Itu pertanyaan. Kalau tidak dimanfaatkan berarti nggak butuh. Dia itu hanya ngerjain kontraktor aja. Ya nggak? Tapi kalau dia bilang, oke, kumpulkan BIM, tujuannya untuk nanti saya gunakan dalam facility management bangunan, misalnya IKN itu. Karena saya nanti mau memanage menggunakan data-data yang dari BIM tersebut. Maka semuanya pasti akan buat. Karena dibutuhkan. Dan dia yang akan membuat standarnya harus seperti ini. Kalau nanti misalnya saya mau punya data tentang misalnya ada material tertentu misalnya yang Garuda itu kan dari baja. Saya ingin punya material itu ya, komponen tersebut harus ada informasi tentang kapan saya harus misalnya mengganti catnya, kapan saya harus memeliharanya dan seterusnya. Itu yang dibutuhkan oleh saya ketika nanti BIM Anda selesai. Nah, kalau begitu pasti orang akan pakai itu. Karena tahu akan dimanfaatkan. Kalau ini mah paling hanya gitu. Saya sering ketemu kolom dengan balok nggak nyambung kok. Sekadar hanya untuk visualisasi, oh ya itu bagus, gitu kan. Nah itu yang karena memang sebenarnya nggak yang butuh BIM itu siapa sebenarnya. Kontraktor kan tambah detil, tambah akurat, itu malah takut ketahuan, betul nggak? Kalau dari segitu. Tapi kalau emang ini bisnisnya mau begitu, ya nggak apa-apa, ayo gitu ya. Emang dibutuhkan itu. Karena akan nanti dicek ketika melakukan hands off ya, hand over, itu kan dicek. Ya oke, bisa nggak saya manfaatkan? Mana informasinya? Saya sering banyak ada beberapa kontraktor bilang, saya sudah pakai facility management, berapa? 7D katanya gitu ya. Enggak, itu bukan.
Itu hanya data berkaitan dengan apa mebel yang ada di dalam situ, apa catatan asetnya, bukan bicara tentang memanage facility tersebut. Gitu. Jadi kuncinya adalah BIM-nya dipakai bahwa untuk mempercepat proses, misalnya ya, seperti membuat gambar jadi lebih cepat, ya itu diperlukan, itu productivity. Membuat detection lebih baik, ya itu kan tujuannya. Tapi beyond itu, kalau enggak, ngapain gitu? Ya, dan itu pun kan crash detektornya yang dilakukan oleh kontraktor. Harusnya crash detektor itu dilakukan oleh siapa? Owner di awal. Ya nggak? Owner kan dia kan desain, ada yang desain kan? Desainnya sudah bilang nggak ada crash Pak. Orang sekarang aja satu gedung IKN dengan gedung yang lain dengan proyek jalannya juga crash kok gitu. Ya. Artinya kan jangan hanya sekedar supaya wah aja. Kalau gitu namanya nanti muncul yang namanya data waste. Data waste itu apa? Kita buat tapi nggak dipakai. Banyak data BIM tapi nggak dipakai. Sekarang saya tanya lagi berikutnya. Gedung satu BIM dan gedung yang lain BIM dipakai untuk apa? Tadi longitudinalnya dipakai nggak? Nggak juga. Nggak dihubungkan. Gimana pekerjaan beton yang di gedung sebelah dengan gedung sebelahnya? Ya kan? Harusnya kan bisa digunakan. Saya bukan discourage, tetapi sebagai akademisi kita tahu mana yang sudah bagus, mana yang masih perlu diperbaiki, dan mana yang idealnya, gitu. Bahwa sekarang kita harus realistis, betul. Tapi juga kepada yang meminta kita harus realistis juga, gitu. Jangan kita ngikut aja, gitu. Ujung-ujungnya apa? Bapak mahal softwarenya, akhirnya nggak dikerjain. Wah Pak, sumber dayanya nggak ada, jadi nggak mau dilatih. Ya karena nggak ada motivasinya, nggak ada insentifnya untuk itu. Ya. Terima kasih banyak, Oke. Pak. Oke. Ada lagi? Tapi jangan terus bilang nggak perlu BIM ya. Ini kita sebagai akademisi harus punya visionnya yang benar ya. Tapi ketika kita melaksanakan di lapangan harus realistis apa yang bisa kita lakukan, tapi on progress gitu ke depannya. Jangan juga mundur ke belakang. Ada BIM, tapi nggak kita gunakan, gitu kan? Itu mundur namanya. Orang sudah tersedia kok. Nah, pertanyaannya, secara kontekstual kita butuhnya apa BIM itu sekarang? Nah, pakai itu. Dan itu akan pasti efektif. Mungkin sedikit Pak terkait BIM tadi, itu kan ada sudah banyak dimensinya ya untuk saat ini. Atas 3D atau 4D itu, apakah menurut Bapak itu masih dalam konteks penerapan BIM untuk seperti itu kalau dalam aplikasinya? Oke, kalau BIM itu sebenarnya yang sangat krusial ya, itu krusial karena itu langkahnya loncat ya. Tapi ke yang lain itu hanya sekedar penggunaan 3D atau 4D itu. Ya. Nah untuk itu kalau mau investasi segala macam, yaitu dari 3D ke 4D. Bagaimana 5D? 5D itu kalau 3D-nya bagus pasti dapat. Ya, Pak, gimana nanti tentang kecelakaannya? Ya kalau ada 4D-nya dengan modelnya pasti dapat, gitu loh. Ya, tapi itu adalah cara orang jualan. Ya, cara orang jualan. Orang jualan kan wah sampai mungkin sekarang 12D ya kali ya, gitu. Kalau kamu nggak sampai situ, itu jualan. Nah, pertanyaannya balik lagi, konteksnya apa kita?
Saya tuh sering jadi juri ya, juri di Glodon, juri di kontraktor-kontraktor ya, HK juga pernah, PP pernah ya. Ya saya sih ya oke-oke aja, orang namanya mau melakukan inovasi-inovasi boleh-boleh aja dong. Tetapi selalu saya bilang, "Oh, oke, jadi baru sampai mana? Oh, sampai situ oke ya." Harus diberitahu pemahamannya begini ya.